Halo teman-teman, nama saya Anissa Nabila dengan NIM 23484010003. Saya dari Universitas Mangkuyata, Prodi D3 Farmasi. Teman-teman, kita di sini akan membahas karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat merupakan biomolekul yang terdiri dari karbon dan hidrat yang disebut H2O. Begitu pengertian karbohidrat. Rumus umum dari karbohidrat adalah CnH2O kali N. Semakin kompleks karbohidrat, maka semakin panjang rangkaian atom C-nya. Salah satu contoh karbohidrat adalah glukosa, yang memiliki molekul 6 atom C, sehingga rumus kimianya adalah C6H12O6. Glukosa dapat digambarkan memanjang seperti rantai. Namun, jika berada dalam air, bentuknya berubah seperti cincin yang biasanya digambarkan bentuk segi 6. Bentukan ini merupakan satu unit karbohidrat yang dapat berdiri sendiri. Karbohidrat mempunyai nama lain, yaitu sakarida, yang dalam bahasa Latin yaitu gula. Secara umum, karbohidrat dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu gula sederhana dan gula kompleks. Gula sederhana terdiri dari monosakarida, oligosakarida, disakarida, sedangkan gula kompleks terdiri dari polisakarida. Gula sederhana yang pertama ada monosakarida, bentuk karbohidrat yang paling sederhana yang hanya berupa satu unit gula. Contoh monosakarida yang paling banyak ditemukan dalam tubuh yaitu ribosa dan deoksiribosa yang memiliki 5 atom C, serta fruktosa, glukosa, galaktosa yang masing-masing memiliki 6 atom C. Selanjutnya yang kedua ada disakarida, molekul karbohidrat yang terdiri dari 2 unit gula, tercipta dari 2 buah monosakarida yang bergabung menjadi satu. Contohnya adalah glukosa dan fruktosa yang bergabung menjadi sukrosa, serta glukosa dan galaktosa yang bergabung menjadi laktosa. Keduanya ditemukan di kehidupan sehari-hari. Sukrosa adalah molekul gula pasir, sementara laktosa adalah gula yang terdapat pada susu. Dan yang terakhir ada oligosakarida, molekul yang memiliki beberapa unit karbohidrat, sedikit gula. Suatu molekul disebut oligosakarida apabila ia terdiri dari 3-10 unit gula. Oligosakarida banyak ditemukan pada permukaan membran sel. 3 jenis gula ini termasuk ke dalam kelompok gula sederhana. Selanjutnya ada kelompok gula kompleks atau polisakarida, suatu molekul yang terdiri dari banyak gula. Satu molekul polisakarida bisa terdiri dari ratusan sampai ribuan unit gula. Berdasarkan fungsinya dalam tubuh, gula kompleks dibagi menjadi 2, yaitu polisakarida yang berfungsi sebagai media, 1. Penyimpanan energi, dan polisakarida yang berfungsi sebagai 2. Penyusun struktur tubuh. Gula kompleks yang berperan sebagai penyimpanan energi tubuh adalah pati dan glikogen. Sementara gula sebagai penyusun struktur tubuh adalah selulosa dan kitin. Pati atau amilum adalah cadangan gula pada tumbuhan yang diperoleh dari fotosintesis. Cadangan gula ini dapat dikonsumsi oleh hewan dan manusia sebagai sumber energi. Pati terdapat pada nasi, jagung, dan umbi, ataupun pada produk olahan seperti roti. Yang kedua ada glikogen, merupakan cadangan gula pada manusia dan hewan yang disimpan pada sel hati dan otot. Molekul glikogen berukuran sangat besar. Ia merupakan gabungan dari sekitar 30.000 unit monosakarida yang dapat dipecah pada suatu waktu untuk menghasilkan energi. Di dalam struktur ada selulosa. Selulosa merupakan komponen struktur penyusun struktur tumbuhan. Sekitar 33% tumbuhan terdiri dari selulosa. Selulosa berupa polisakarida panjang yang memiliki ikatan kimia yang sangat luas. Karena ikatan yang kuat ini, selulosa sulit dicerna oleh hewan kecuali oleh beberapa serangga pemakan kayu. Karena di dalam sistem pencernaan, mereka terdapat banyak mikroorganisme yang mampu memecah ikatan selulosa ini. Selulosa sering disebut makanan berserat. Selanjutnya ada kitin. Kitin merupakan polisakarida yang memiliki unsur nitrogen, berfungsi menyusun kerangka luar serangga
dan arthropoda seperti pada kumbang dan kepiting. Keempat jenis karbohidrat ini yang termasuk ke dalam kelompok gula kompleks. Manfaat karbohidrat adalah sebagai sumber energi, pemberi rasa manis pada makanan, pengatur metabolisme lemak, membantu pengeluaran feses. Konsumsi karbohidrat tidak boleh berlebihan atau melebihi kadar dalam tubuh. Jika melebihi akan terjadi pembentukan lemak, menyebabkan berat badan meningkat dan terjadi obesitas serta menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Jika kekurangan asupan karbohidrat dapat menimbulkan kehilangan energi, mudah lelah, dan terjadi pemecahan protein yang berlebihan, mengganggu pencernaan. Dalam uji kualitatif karbohidrat, tujuan dilakukan analisis kualitatif karbohidrat untuk mengidentifikasi adanya karbohidrat dalam sampel berdasarkan perubahan warna. Uji yang sering dilakukan pada analisis kualitatif karbohidrat adalah uji Mollis, uji iodium, uji Barfoot, uji Seliwanov, uji Benedict,